Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Diwanti. Di sini saya akan membawakan dongeng Islami yang berjudul Kisah Nabi Ayub alaihissalam, kesabaran yang berbuah nikmat. Selamat menyaksikan. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Hara di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, diserang hama. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambahkan keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah, wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya, suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandangi mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, jika ini ujianmu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang yang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini, setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di satu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan beraktivitas. Selain disebabkan oleh usia, juga karena penyakit Nabi Ayub yang tidak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah aku akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Nah, ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku sabar untuk menerimanya. Namun, ketika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku, ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit.
seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Shad ayat 42. Allah berfirman, "Tidakkanlah kakimu, inilah air yang untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu hilanglah semua penyakit di badan Nabi Ayub. Ketika itu istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sedang usia terbaring di atas ranjang ini? Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? Engkau Ayub, benarkah engkau Ayub suamiku? Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parisku seperti saat muda dulu. Alhamdulillah ya Rabbi alamin. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberikan kekayaan 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Shad ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Mungkin itu dongeng yang bisa saya bawakan. Hikmah dari dongeng yang saya bawakan yaitu pertama, hendaknya kita selalu bersabar ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inna ma'al usri yusron, yang artinya di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan sesuai dalam Al-Quran yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang ketiga, selalu berdoa dan berikhtiar kepada Allah karena sesungguhnya Allah bersama dengan hambanya yang beriman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.